Selamat berjumpa para pencinta sampan. Saya Pater Domi Kethi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga sampan mendapati Anda dimanapun saat ini Anda berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, saya teringat pesan almarhum bapak kandung saya kepada salah seorang saudaraku yang mau merantau sekitar 30 tahun silam. Pesannya cuma satu. Kalau sudah pergi, jangan kembali. Kalau sudah pergi, jangan toleh. Ia mengungkapkan pesan ini dengan berlinangan air mata, bertanda berat untuk melepaskan, tetapi juga penuh kekuatan, seolah-olah menguatkan saudara saya untuk yakin dengan pilihan untuk merantau. Perjalanan waktu kemudian membuktikan kata-kata almarhum bapak saya. Kakak saya pergi merantau dan boleh dikatakan bisa hidup di tanah rantau dan membantu semua anggota keluarga. Saudara-saudari terkasih, satu poin yang bisa saya tangkap dari ilustrasi sederhana ini adalah ketaatan. Ketaatan ternyata membawa dampak yang begitu dahsyat dan besar dalam hidup setiap orang. Apa yang dimaksudkan dengan ketaatan dalam terang sabda Tuhan hari ini sebenarnya adalah patuh pada apa yang dikatakan Tuhan. Jika kita memang mengimpikan merantau ke suatu tempat yang diidam-idamkan, yakni kerajaan surga. Dalam bacaan pertama, Musa berbicara kepada bangsa Israel supaya mematuhi hukum-hukum Tuhan jika mereka mau menduduki tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Ketika mereka akan berada di tempat yang baru itu, Musa mengajak mereka, hanya satu-satunya yang menjamin mereka bahagia dan mereka selamat di tanah terjanji itu adalah taat. Taat pada kehendak Allah. Saudara-saudariku terkasih, ketaatan memang tidak menjadi hal yang sangat menuntut bagi kita manusia yang hidup di zaman yang penuh kebebasan seperti ini. Berbicara tentang ketaatan mungkin tidak akan terlalu menyentil hati setiap kita, karena masing-masing kita punya pilihan hidup, punya kebebasan untuk menentukan apa yang berguna untuk kita. Saudara-saudari terkasih, ketaatan kepada kehendak Allah itu bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Siapapun Anda, siapapun saya, kita wajib taat pada apa yang dikatakan Tuhan supaya kita bisa selamat. Saudara-saudari terkasih,
Yesus sendiri, anak Allah, ia taat sampai wafat di atas kayu salib. Mengapa ia taat? Karena ia mendapat perutusan penuh dari Bapa. Ia mendapat tugas untuk menyelamatkan umat manusia. Dan semua itu dijalani Yesus dengan penuh ketaatan, sebenarnya karena rasa cintanya yang besar terhadap kita manusia yang berdosa ini, atau manusia yang sering tidak taat. Yesus mengajarkan kita bahwa suatu titik dari hukum Tuhan atau hukum Taurat itu pun tidak akan ia hapus. Tetapi barang siapa yang mengabaikan hukum Tuhan atau hukum Taurat, ia tidak akan selamat atau menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, marilah kita belajar untuk membangun kembali ketaatan kita kepada Allah. Karena hanya dengan demikian, itu merupakan satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat. Ketaatannya apa? Kita punya banyak ajaran dari tradisi gereja. Kita punya kitab suci. Kita punya nasihat-nasihat saleh dari orang tua, dari para pembesar, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita hidup baik. Semoga kita selamat karena taat pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.